Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview saham SCMA. Ini saham media yang lagi hit. Ya, sebenarnya bagaimana prospek dan lain sebagainya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa bermanfaat. SCMA ini lagi hit banget dan kenaikannya cukup signifikan. Bahkan dalam 1 bulan ini sudah sekitar 50%. Sebetulnya apa yang istimewa dari saham ini? Yang pertama perlu diketahui, ini pengendalinya adalah Lang Mahkota Teknologi. Ya, itu 60% dan masyarakat hanya dikasih porsi 24%. Biasanya kalau porsi masyarakat itu tidak begitu besar, ini memang saham bagus. Yang berikutnya ini chartnya untuk saat ini ya. Nah, kalau Anda pengen tahu apa sebenarnya usaha dari SCMA ini, yang pertama Anda pasti tahu ya, namanya SCTV. Ada juga Mentari TV, ada juga Indosiar. Ini satu grup. Ya, satu grup. Dan yang istimewa adalah untuk saat sekarang versi kami ya. Yang istimewa itu ada ini loh. Nah, ya, video ya, KLY, Rans Entertainment. Ini satu gabungan yang menurut kami cukup istimewa. Kalau ini udah ya biasa lah, kalau versi kami itu pendapatannya juga kalau menurut kami stagnan. Tapi ada ini nih. Dan saya pernah menggunakan video dibanding dengan aplikasi video lain, maksudnya berbayar ya. Video salah satu yang cukup oke untuk Indonesia, sekali lagi untuk Indonesia. Nah, karena itu ini istimewa. Kalau Anda ingin tahu, ini grupnya biasanya disebut dengan grup MTech ya. Berikutnya adalah kita lihat dari sisi valuasi dan juga pendapatan. Kalau dari sisi pendapatan, tahun ini pertumbuhannya gila-gilaan. Saya juga sangat terkejut ya dengan pertumbuhan SCMA, karena bisnis pertelevisian menurut kami stagnan. Ya, tapi ini istimewa tumbuhnya. Kalau dari sisi valuasi, saya katakan ini tidak murah. Kita bicara valuasi. Pendapatan oke, tapi valuasinya nggak murah. Baik dari book value, price to sales, earning yield itu bukan yang murah lah intinya. Bisa dikatakan ini sudah price in kalau versi kami. Tapi kalau bicara pendapatan, profitabilitas, dividen, ini memang istimewa. Pertama, ya net profitnya 10%, ini cukup tinggi. Dan kemudian growth net income-nya itu 8%. Ini efektif sekali karena sebenarnya kalau di sisi revenue itu tidak begitu istimewa kalau versi kami. Dari sisi dividen juga 5% lumayan. 5% lumayan. Kemudian dari sisi hutang juga tidak begitu ya, bahkan di sini tulisannya 0 ya. Jadi efektif, sangat efektif. Nah, mari kita bandingkan dengan emiten yang usahanya sejenis. Ya, terutama MNC ya. MNC ini. Kalau kita lihat sebetulnya dari sisi valuasi MNC ini murah banget. Tapi ya karakteristik saham-saham grup yang itu ya, MNC, BMTR, MSIN, itu secara valuasi selalu murah lah. Ya tapi selalu di posisi itu gitu loh. Ini 0,2, ini 0,3, price to sales, book value-nya 0,2. Kemudian PER-nya sekian, itu murah banget. Tapi ya dari dulu ya gini-gini aja gitu loh. Kadang kita kan juga mencari saham yang juga naik kan. Kalau murah tapi nggak pernah naik, ya bagaimana? Dan ini Anda bisa cek lah karakteristik saham-saham grup yang ini ya. Tapi kalau udah naik, gila-gilaan memang. Nah, kalau dari sisi valuasi SMA bukan jagonya. Tapi kalau dari sisi kinerja, sekali lagi dari sisi kinerja, SMA memang jagonya. Anda bisa lihat yang lain 6%, 6%, kecil. Ini net profitnya 10%. Efektif, dikenal efektif.
Nah, mari kita bedah sedikit tentang laporan keuangannya. Saya buka ini dari kuartal 3 2024. Ya. Pendapatan iklan sudah turun sebetulnya. 4,8. Memang kalau iklan di uh, FTA itu free T-nya itu air ya. Intinya yang TV tidak berbayar lah. Itu iklan pendapatannya sudah menurun. Tapi karena ini menurut kami jenius, jadi pendapatan lain-lainnya itu naik. Apa pendapatan lain-lain? Mari kita lihat. Ini 30 September 2024, ini 30 September 2023 ya. Yang paling istimewa ini ya, kalau Anda lihat dari sisi televisi, multimedia itu turun 3,9 3,8. Tapi kalau lihat digital ya, naiknya luar biasa. Ini 9, ini 1,2. Naiknya gila-gilaan. Pembuatan konten juga sama. Naiknya istimewa. Ya, jadi menurut kami ya, ini perusahaan yang sudah tahu lah masa depan itu harus kayak mana gitu. Tidak stagnan di situ-situ aja. Kalau kita berusaha di sini habis. Nah, inilah yang menurut kami cukup istimewa ya dari SCMA. Kalau kita lihat dari sisi chartnya, memang dalam 1 bulan ini, terutama Desember, itu kenaikannya luar biasa ya. Saya sendiri waktu dulu tidak menyadari ada suatu keistimewaan di saham atau di emiten yang fokus di dunia pertelevisian. Karena kami menganggap iklan itu stagnan ya. Ternyata dia punya sesuatu yang lain dan sekarang sudah naik ini. Naiknya cukup istimewa dan masih terjadi yang namanya big accumulation ya untuk sampai saat ini. Nah, ini berita ya. Berita-beritanya juga berita-berita bagus ini. IPO Video diproyeksi bisa kerek saham SCMA. Ya, kemudian MTEK serok sekian saham ya. Ini artinya kan ada yang bagus. Ini kami ambil beritanya ketika video ini dibuat ya pada tanggal 13 Desember 2024. Oleh sebab itu versi kami kalau untuk SCMA saat ini kinerjanya bagus. Valuasinya sudah price in. Kalau bicara prospek oke, karena ada platform digital tadi ya. Kalau resiko menurut kami standar. Kalau lihat harganya kan ada potensi koreksi. Tentu saja ada potensi koreksi karena udah naik lumayan. Jadi semua kembali kepada Anda. Saham ini memang saham bagus. Kalau versi kami seperti itu. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda ada usulan saham apa yang mau direview, cantumkan aja di kolom komentar. Semoga kami bisa membantu atas investasi yang Anda lakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.